Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan saya Raka Adi Yudhistira, NIM 2019-3308 dan Irina Rafitasari, NIM 2019-33111, Rizkiato Izza Sulfiya, 2019-33112, Vivi Wardalia Anida, 2019-33116, dan Hidayatur Rohmah 2019-33-123. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen kurikulum. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen adalah proses kerjasama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan. Organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Versi pada tahun 1988 halaman 4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Rusman pada tahun 2009 halaman 3. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pelaksanaan, yang keempat, evaluasi kurikulum. Pada tingkat satuan pendidikan, kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional atau standar kompetensi dan kompetensi dasar dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum dengan peserta didik maupun dengan lingkungan sekolah. Rusman tahun 2009 halaman 4. Untuk selanjutnya, silakan. Prinsip manajemen kurikulum. Terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu 1. Produktivitas, 2. Demokratisasi, 3. Kooperatif, 4. Efektivitas dan efisiensi, 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Dalam proses pendidikan, perlu dilaksanakan manajemen kurikulum agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum berjalan lebih efektif, efisien, dan optimal dalam memberdayakan berbagai sumber belajar, pengalaman belajar, maupun komponen kurikulum. Rusman 2009. Fungsi manajemen kurikulum 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. 2. Meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. 4. Meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Bentuk-bentuk kurikulum. Yang pertama, subject matter atau subject centered kurikulum. Yang kedua, pilot atau visit atau correlated kurikulum. Yang ketiga, integrated kurikulum. Yang keempat, core kurikulum. Faktor yang memengaruhi implementasi kurikulum.
Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup bagian ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. Kemudian strategi implementasi, dan selanjutnya karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum dalam pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Silahkan. Bisa menyebutkan nama dan NIM. Aku Kak Zul. Naningrum. Mbak, saya mau Aniatul. bertanya. Aniatul. Mbak Zul, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Ana. Menurut kelompok kalian, apa aspek terpenting yang harus dipelajari dalam pengembangan kurikulum? Selanjutnya, Aniatul. silakan Mbak Niatul. Nama Niatul Heru Umah NIM 129. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum di masa pandemi ini? Sudah. Mbak Anissa mau bertanya. Jadi Ernaningrum mau bertanya. Silakan Mbak Anissa. Nama Anissa Fabiana, NIM 127. Pertanyaannya, tadi di dalam fungsi implementasi disebutkan adanya strategi. Strategi apa yang digunakan dalam implementasi kurikulum? Terima kasih. Kiki Ernaningrum mau bertanya. Meida mau bertanya. Kiki Ernaningrum mau bertanya. Silakan Mbak Meida. Nama Meida Maufiroh, NIM 2019-33095. Berikan contoh dari bentuk kurikulum yang subject matter, Mbak. Terima kasih. Yang terakhir Mbak Kiki, silakan. Kiki Ernaningrum, NIM 2019-33096. Menurut kelompok Anda, mengapa keterlibatan masyarakat dalam manajemen kurikulum itu sangat penting? Baik, karena pertanyaan sudah 5, karena maksimal 5. Jadi presentasi dari kelompok 2 kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Berbasis Kelas. Kelompok 3, D1 Maida Maufiroh, 2 Dia Putri Hidayah, 3 Ilham Arif Nugroho, 4 Firda Afita Janifa, yang kelima Ika Fusvita Ari Prastiwi. Latar belakang. Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas, guru melaksanakan 2 kegiatan pokok, yaitu kegiatan mengajar dan kegiatan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Semua komponen pengajaran yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber, serta evaluasi diperankan secara optimal guna mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. Pengelolaan kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas. Kelompok kami akan menjelaskan pengertian manajemen kelas. Yang kedua, tujuan aspek, fungsi, dan masalah dari manajemen kelas. Yang ketiga, prinsip-prinsip dalam manajemen kelas. Yang keempat, bentuk pendekatan dalam manajemen kelas. Yang kelima, pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Pengertian manajemen kelas. Manajemen dari kata manajemen. Terjemahkan pula menjadi pengelolaan. Berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Maksud manajemen kelas adalah mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kondisi tersebut dapat belajar dengan efektif. Dua, tujuan manajemen kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas
Tujuan manajemen kelas. 1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. 3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta rapot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 3. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Silahkan dilanjutkan anggota kelompok yang lain. Aspek dan fungsi manajemen kelas. Yang pertama, manajemen kelas selain memberi makna penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas berfungsi untuk memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas. Yang kedua, memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. Masalah manajemen kelas dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Next. Masalah dari manajemen kelas. Munculnya masalah individual disebabkan beberapa kemungkinan tindakan siswa, seperti yang pertama, tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain, yang kedua, tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, yang ketiga, tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain, yang keempat, peragaan ketidakmampuan. Masalah-masalah kelompok yang mungkin muncul dalam kelas. Yang pertama, kelas kurang kohesif lantaran alasan jenis kelamin, suku, tingkatan sosial ekonomi, dan sebagainya. Yang kedua, penyimpangan dari norma-norma tingkah laku yang telah disepakati sebelumnya. Yang ketiga, kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya. Yang keempat, membombang anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok. Yang kelima, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari yang tengah digarap. Next. Prinsip-prinsip dalam manajemen kelas. Yang pertama, hangat dan antusias. Yang kedua, tantangan. Yang ketiga, bervariasi. Yang keempat, keluasan. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Yang terakhir, penanaman disiplin diri. Selanjutnya akan disampaikan anggota kelompok yang lain. Bentuk pendekatan dalam manajemen kelas. Pertama, pendekatan kekuasaan. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Di dalamnya ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma, itu guru mendekatinya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan ancaman. Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. Selanjutnya, pendekatan kebebasan. Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Dan pendekatan resep dalam kurung cookbook ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Pendekatan pengajaran.
Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Kemudian pendekatan perubahan tingkah laku. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Silakan untuk selanjutnya bisa dilanjut. Pendekatan sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antar pribadi yang baik berkembang di dalam kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan antara guru dan siswa, serta hubungan antar siswa. Selanjutnya ada pendekatan kerja kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Dan selain itu, guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Selanjutnya ada pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Manajemen kelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas pembelajaran di kelas, karena manajemen kelas benar-benar akan mengelola suasana kelas menjadi sebaik mungkin, agar siswa menjadi nyaman dan senang selama mengikuti proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan kompetensi dasar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan memuaskan. Selain itu, manajemen kelas juga akan menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Di samping itu juga dengan manajemen kelas, tingkat daya serap materi telah diajarkan guru akan lebih membekas dalam ingatan siswa karena adanya penguatan yang diberikan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Kesimpulannya adalah manajemen kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas karena situasi dan kondisi kelas memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya. Saya, Mbak. Saya mau bertanya, Mbak. Mbak Zul, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulfia, NIM 2019 33112. Pertanyaan saya, apabila Anda memiliki siswa di kelas yang pemalu, tidak berani maju ke depan kelas, tidak berani menyampaikan pendapat, dan sebagainya, bagaimana cara Anda membuat siswa tersebut aktif di dalam kelas? Terima kasih. Yes, ada yang mau bertanya lagi? Saya, Mbak Miftahunisa. Mbak Miftah, silakan. Nama Miftahunisa Demayanti, NIM 2019-33122. Yang ingin saya tanyakan, menurut kelompok Anda, contoh dari pendekatan sosio-emosional itu seperti apa? Terima kasih. Sama-sama, silakan ada yang mau bertanya lagi. Saya Mbak Feti Indriani. Mbak Feti, silakan. Nama saya Feti Indriani, NIM 2019-33117. Tadi di PPT kan disebutkan terdapat pendekatan ancaman dan pendekatan perubahan tingkah laku itu sama-sama membahas tentang tingkah laku. Sebutkan perbedaan antara pendekatan ancaman dengan pendekatan perubahan tingkah laku. Dan
Berikan contohnya masing-masing. Terima kasih. Sama-sama, ada yang mau bertanya lagi? Hana mau bertanya. Silakan Mbak Hana. 2019-33093, pertanyaannya adalah, apa tujuan dari pendekatan ancaman dan berikan contoh dari pendekatan ancaman itu sendiri. Terima kasih. Sama-sama, ada satu pertanyaan lagi. Silakan yang mau bertanya. Saya Mbak Maida. Silakan. Mbak Rohma, silakan. Izin screenshot ya buat bukti absen. Tes. Monggo Mbak Rohma, atau sudah terputus? Terputus, kalau begitu yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Masih ada satu pertanyaan lagi. Saya Mas. Oh, silakan. Monggo. Nama Indah Anggraini, NIM 2019-33101. Bagaimana cara guru menciptakan suasana kelas yang kondusif dan produktif? Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan Mbak Maida. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti Zoom hari ini. Jika saya ada salah-salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Izin